Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Jumpa lagi bersama kita di channel ini. Saya akan coba sharing dengan adik kami semua yang mau mengikuti ujian di SMA Plus Yasop. Nah, kita lihat untuk pendaftaran sudah dimulai. Nah, mungkin bisa kalian lihat di short video sebelumnya. Nah, kali ini saya mau berbagi dengan adik kami khususnya yang kelas 9 SMP ya, yang ketepatan masih belum tahu atau sudah tahu juga ya. Nah, jadi untuk adik kami yang mau mengikuti ujian masuk di asrama TB Sobo Surung, nah boleh kalian nanti mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru ya. Nah, tahun ajaran 2024-2025. Nah, tapi syaratnya kan ada. Nah, syarat bisa nanti kalian lihat di informasi, bisa di Facebooknya Yasop juga. Bisa juga nanti kamu buka di websitenya langsung ya. Nah, yang pertama jelas itu syaratnya yang biasa. Yang pertama warga negara Indonesia, itu yang pertama. Nah, jadi warga negara luar berarti nggak bisa kan. Nah, kemudian siswa ataupun siswi yang merupakan kelas 9 aktif ya. Jadi yang aktif tahun pelajaran 2023-2024. Nah, untuk rapot itu harus dilihat mulai dari semester 1 sampai semester 5. Nah, untuk nilai akademik yang tadi dari semester 1 sampai semester 5 itu kan harus lulus di atas KKM ya, lulus KKM lah kita bilang. Kemudian untuk sikap dia harus minimal yang B ya. Nah, jadi kalian harus mengisi yang berikutnya adalah mengisi formulir pendaftaran yang lengkap dan jujur ya. Nah, itu syarat yang paling umumnya ya. Jadi syarat yang paling umum itu. Nah, ingat pendaftaran kan dimulai hari ini tanggal 9 Februari sampai dengan 9 Maret. Jadi sebenarnya kalau kamu mengikuti ujian SMA unggul yang lain sebenarnya udah masih bisa gitu. Nah, ingat di tahapan pertama itu tes akademik ya. Tes akademik ini biasanya seperti tahun lalu kan ujiannya hanya fokus ke matematika, bahasa Inggris dan IPA ya. Jadi itu yang diujiankan. Nah, berdasarkan soal sebelumnya, soal untuk masuk di ASOP itu agak sedikit sulit ya, menggunakan literasi ya. Nah, kemudian tahap kedua nanti ada tes psikologi ya, tes psikologi, kemudian ada tes kesamaptaan, tes kesehatan dan wawancara. Nah, untuk lokasi tes ini kalian gak usah takut yang mencoba dari berbagai daerah, mungkin ada dari Kalimantan, dari Jakarta, atau bahkan dari Papua gitu. Jadi kalian boleh mengikutinya di 3 daerah ya. 3 daerah yang ada ditentukan itu ada daerah Medan ya, kalau sekitaran yang dekat mungkin Riau ya, Riau, Jambi, kemudian Bangka Belitung, Padang ya, boleh ujian di Medan gitu. Nah, ada juga yang di Jakarta gitu, boleh juga misalnya yang dari Kalimantan ya boleh ke Jakarta ya kan. Nah, silakan ujian di sana, apalagi yang di sekitaran itu ya. Kemudian yang di Sobo Surungnya di Baligi ya, berarti sekitaran wilayah Toba lah mungkin kan. Ada juga yang dari Medan juga ujian di sana, tidak masalah. Jadi di mana nanti kita pilih ya di situ kita diujiankan gitu. Nah, sekarang kan masalahnya kita bisa nggak ke sana ya kan, bisa nggak ke sana secara tepat waktu gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa ya kita coba ya alternatif lain ya, ujian di lokasi Medan ataupun Jakarta gitu ya kan. Nah, jadi kita harus mempersiapkan itulah. Makanya kita harus diskusi di mana sebenarnya kita yang tempat yang kita pilih untuk ujian ya kan, supaya jangan nanti lama dalam pendaftarannya juga ya kan. Nah, kemudian untuk tahap-tahapannya pertama boleh kita coba di sini. Yang pertama nanti
tanggalnya diingat ya, dicatat boleh ya kan. Nah boleh juga nanti ada flyernya boleh dilihat ya kan, di flyernya juga sudah ada. Nah boleh dilihat nanti. Nah di sini kan ada juga nanti nih. Nah kemudian di sini pendaftaran online itu kan tanggal 9 Februari sampai 9 Maret, itu saya ingatkan lagi. Kemudian untuk verifikasi administrasi itu mulai tanggal 10 Februari sampai tanggal 12 Maret. 10 Februari ya, tanggal 10 Februari sampai 12 Maret ya kan, 12 Maret. Nah itu yang verifikasi administrasi. Nah kemudian untuk tahap seleksi, ingat seleksi akademik itu tanggal 16 Maret, berarti sekarang masih lama sih ya. Nah setelah seleksi akademik langsung akan diumumkan lagi tanggal 27, berarti sekitar 11 hari lah pemeriksaan ini, berarti 11 Maret 27 Maret ya. Nah setelah 27 Maret ada pendaftaran ulang tahap pertama, artinya yang lulus di tahap pertama itu harus daftar ulang. Boleh nanti mereka mengirimkan itu, biasanya nanti pendaftarannya dari by phone atau WA ya, didaftar ulang itu dari situ. Nanti mereka akan kirimkan nomor adminnya ya. Itu tanggal 28 sampai tanggal 30 setelah lulus lah. Berarti sekitar 28, 29, 30, berarti ada 3 hari. Nah kemudian untuk seleksi tahap yang kedua itu ada tes psikolog ya kan. Tes psikologi ini biasanya kan sama seperti halnya kalau kita ujian yang sudah pernah lah mengikuti tes psikologi ya. Biasanya kalau sudah pernah dia tes IQ juga ya masuk juga ini. Nah sebagian soal-soalnya kan. Tapi kalau misalnya orang tuanya mungkin mengikuti tentara, ujian tentara, polisi atau masuk kerja, ini dia sering diujiankan lah, CPNS itu. Nah mungkin sudah diujiankan. Jadi ada misalnya tes wartek itu ada ya kan. Nah memberikan cerita seperti itu. Kemudian ada barisan bilangan, kemudian ada sinonim dan antonim seperti itu. Nah menghitung cepat, gambar ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada tes samapta. Setelah nanti misalnya tanggal 15 ada dia tes samapta tanggal 16 sampai 17. Nah ini disusunlah berdasarkan waktu atau nama dan tempatnya ya kan, sudah dicocokkan, disusun oleh panitia lah. Nah ini biasanya tanggal 16 sampai 17 gitu. Nah untuk tes kesehatan juga di situ juga, pada saat itu juga setelah tesnya kesamaptaan wawancara juga di situ. Nah jadi kalau wawancara ini kan biasanya fokus kepada pribadi, kemudian tentang sekolah, tentang motivasi sekolah di sekolah tersebut gitu. Kenapa bisa misalnya ada niatnya masuk di asrama seperti itu kan. Nah jadi biasanya untuk wawancara ini kalau bisa kita yang sopan gitu kan, dalam bertingkah laku, karakternya harus nampak lah gitu ya. Jadi kita jangan ketika diwawancara kita bergaya selengean gitu kan, tapi kita adalah harus menjadi siswa yang sopan. Nah kalau ada misalnya kelebihan-kelebihannya, misalnya mungkin dalam main gitar, main musik, ataupun misalnya sempoa, ataupun hal-hal melukis, itu boleh ditampilkan nanti ketika wawancara gitu. Nah itu dia untuk seleksi tahap kedua tanggal 15 April sampai 16-17 gitu. Kemudian yang berikutnya kita lihat pengumuman akhirnya. Pengumuman akhir itu di bulan Mei, tanggal 1 bulan Mei. Jadi di sana nanti akan diumumkan berapa orang yang lulus di SMA plus ya, atau masuk asrama lah kita bilang, karena kan bersekolah di SMA 2 Baligi kan. Nah dia asramanya lah, dia asrama lah kita bilang. Nah sedangkan pendaftaran ulang setelah kamu dinyatakan lulus atau putra putri bapak ibu lulus nanti di tanggal 2 sampai 4 Mei itu pendaftaran ulang gitu. Jadi untuk pendaftaran ulang ini biasanya, karena sebagian ada juga yang mengikuti tes SMA unggul yang lain kan. Jadi ketika mungkin kamu milih, contoh lah ya misalnya kita lulus di 2 tempat, jadi kita memilih gitu. Ketika kita memilih itu berarti otomatis kita
yang kita tinggalkan pasti kosong. Nah biasanya di setiap ujian SMA unggul atau SMA plus itu biasanya menempatkan cadangan namanya. Jadi ketika misalnya seseorang itu tidak jadi mengambil, maka cadangan yang akan di telepon supaya ikut bergabung, ya kan. Makanya siap-siap selalu nomor handphone WA pribadi ya, supaya bisa cepat untuk dihubungi, karena kan ada kemungkinan bisa kita juga ikut masuk di asrama, karena cadangan itu belum tentu juga nggak ada terpilih, tapi ada kemungkinan juga terpilih, tapi belum tentu terpilih gitu. Tapi kita selalu ada ujian, selalu ada cadangan ya setiap ujian di SMA unggul. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa dipersiapkan dengan baik oleh Bapak Ibu, adik-adik kami semua kelas 9 SMP. Mudah-mudahan nanti ujian yang akan dilaksanakan di tanggal 16 Maret ya, 16 Maret 2024 bisa menjadi langkah yang baik. Sebenarnya kuncinya kalau tinggi nilai akademiknya sebenarnya sudah mantap. Ya sudah bagus. Nah, jadi tinggal nanti di psikologinya ya kan. Nah, jadi artinya perkuat dulu akademiknya dari sekarang. Jangan terlalu misalnya fokus untuk berlari gitu kan, latihan atau samapta, tapi fokus dulu di akademiknya. Perkuat ada akademiknya ya, belajar matematika, kemudian bahasa Inggris, kemudian IPA. IPA itu kan ada fisika, kimia, biologi. Jadi yang mantapkanlah ya, berlatihlah dengan baik supaya kamu bisa nanti lulus dengan nilai yang sangat baik. Oke, semangat selalu adik-adik kami semua. Harapannya kalian bisa sukses ya. Nah, terima kasih. Salam para bintang.